Topik lainnya, Saudara, Bareskrim Mabes Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi hari ini. Pemeriksaan Budi Ari diduga terkait kasus judi daring yang dibackingi pegawai Kemenkomdigi. Budi Ari diketahui mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan sekitar pada pagi hari tadi dan masih menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri hingga sore ini. Pemeriksaan Budi Ari dibenarkan oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Arif Adiharsa. Namun Arif tidak mengungkap alasan serta isi pemeriksaan dan mengarahkan untuk menanyakan hal itu kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat ini, Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus judi daring yang dibackingi oleh pegawai Kementerian Komdigi. Kami kutip dari Kompas.com, Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Arif Adiharsa bilang, benar, tanyakan lebih lanjut kepada Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa terkait judi online. Budi Ari menegaskan dirinya mendukung pemberantasan judi online. Nama Budi Ari terseret kasus judi online setelah polisi menangkap dan menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Budi Ari mengakui mengenal pegawai Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap ya, Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak masih ada pegawai Komdigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Kepolisian telah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jakarta terkait kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kejati juga telah menyiapkan 7 jaksa untuk mempelajari berkas penyidikan 18 orang tersangka dalam kasus ini. Terkait dengan SPDP itu, pimpinan Kejaksaan Tinggi atau Pak Kajati ini sudah menerbitkan P16. P16 ini adalah penunjukan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana tindak pidana dimaksud. Nah, terkait dengan SPDP ini, kalau tidak salah informasinya yang ada di berkas itu sekitar 18 orang kurang lebih tersangka. Terus juga terkait dengan itu, pimpinan sudah menunjuk 7 orang jaksa untuk mengikuti alur perkembangan penyidikan. Sebanyak 18 orang tersangka meliputi 10 oknum pegawai Komdigi dan 8 diantaranya berlatar belakang sipil. 10 orang pegawai Komdigi diduga berperan untuk membantu agar situs judi online tertentu tidak diblokir. Tim Liputan, Kompas TV. Laporan langsung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Bisakah dipastikan pemeriksaan Budi Ari ini terkait dengan judi daring atau ada kasus lain yang coba digali polisi terkait dengan hal ini? Dian. Ya Tifal, kalau sampai dengan sejauh ini yang paling relevan terkait dengan pemeriksaan Budi Ari adalah soal pengungkapan kasus judi online yang waktu itu ditangani oleh Polda Metro Jaya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang pemeriksaan Budi Ari ini di Bareskrim Mabes Polri dibenarkan oleh Wakil Kepala Kortas Tipikor Mabes Polri, Brigjen Arif Adiharsa, pemeriksaannya, tetapi terkait dengan kasus apa, itu tadi wartawan diminta untuk menanyakan kepada Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, sekali lagi yang paling relevan antara Polda Metro Jaya dengan Budi Ari adalah soal pengungkapan kasus judi online beberapa waktu yang lalu, yang kita tahu ini kemudian melibatkan staf dan juga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Menjadi relevan dengan Budi Ari karena pengungkapan kasus judi online ini terjadi pada saat Budi Ari juga masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat itu. Nah, tentu kalau betul Budi Ari hari ini diperiksa terkait dengan judol, penyidik ingin memastikan keterlibatan Budi Ari dalam kasus ini, mengingat jabatannya sebagai menteri yang dianggap mengetahui soal kebijakan-kebijakan di kementerian, kemudian juga kinerja jajarannya. Jadi untuk memastikan apakah ada
penyalahgunaan wewenang atau tidak. Nah, itu yang akan kita nantikan bersama karena sampai dengan saat ini memang otoritas terkait baik dari pihak Bareskrim Mabes Polri maupun juga Polda Metro Jaya belum terbuka terkait dengan kasus apa Budi Ari diperiksa hari ini. Tapi memang perkembangannya kalau kita bicara soal kasus judi online, Tifal, seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa Polda Metro Jaya ini sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, kemudian juga sudah direspon oleh Kejati DKI dengan melakukan P16 atau penunjukan jaksa untuk mengawal perkara. Dan nanti kalau misalnya Polda Metro Jaya juga sudah mengirimkan berkas perkara ke Kejati, kalau dinyatakan lengkap tentu nanti akan berlanjut ke P21 dan nanti bisa dilanjutkan ke pengadilan. Nah, tentu ini juga dinantikan oleh publik soal kelanjutan kasus ini atau perkembangan kasus ini karena ya publik juga ingin mengetahui siapa dalang dari kasus judi online karena di kesempatan yang terpisah kita juga tahu Presiden Prabowo mengatakan keseriusan pemerintah untuk memberantas kasus judi online karena dianggap merugikan masyarakat dan bahkan Presiden Prabowo juga sudah mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa dalang dari kasus judi online di dalam negeri dan apakah pemeriksaan Budi Ari ini juga bagian dari langkah untuk menemukan siapa dalang dari kasus judi online, kita akan nantikan bersama. Tifal. Semata Budi Ari atau ada pihak dari Kementerian Kominfo yang juga ikut diperiksa dalam pemeriksaan hari ini di Bareskrim? Lihat. Ini informasi yang kami terima sebatas Menteri Koperasi atau mantan Menteri Kominfo Budi Ari saja yang kemudian diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Nah, kemudian pemeriksaan Budi Ari di Bareskrim Mabes Polri ini juga menjadi pertanyaan Tifal karena kan sebenarnya kasus judi online ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Nah, ada beberapa alasan biasanya mengapa kasusnya ditangani di Polda tetapi kemudian pemeriksaan saksinya ada di Bareskrim Mabes Polri. Kalau kita melihat beberapa pengalaman misalnya pemeriksaan Verdi Sambo kemudian juga Firly Bahuri ini berkaitan dengan profil terperiksa, biasanya memiliki jabatan yang lebih tinggi, kemudian juga kalau kasusnya ini kemudian berskala nasional sehingga diperlukan pemeriksaannya dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Nah, kalau misalnya ada jajaran Kementerian Komdigi yang kemudian diperiksa, biasanya tidak akan di Bareskrim Mabes Polri. Kalau jabatannya masih pegawai maupun staf di lingkungan Komdigi biasanya akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Jadi sampai dengan saat ini informasinya masih hanya Budi Ari saja yang diperiksa, tapi tentu kita akan menunggu perkembangannya lebih lanjut. Kembali ke studio. Dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.